Masjid Merah Panjunan menjadi masjid bersejarah di Cirebon, Jawa Barat. Tempat ibadah umat muslim ini diyakini sebagai tempat pengesahan para wali untuk syiar Islam. Sejak 2001 silam, masjid ini menjadi bangunan cagar budaya yang dilindungi. Cirebon, Jawa Barat dikenal sebagai tempat dari pusat syiar Islam sejak abad ke-14 di kawasan Jawa Barat. Di lokasi ini ada satu tokoh yang dikenal sebagai penyebar Islam, yakni Sunan Gunung Jati. Beberapa bangunan bersejarah Islam bisa Anda lihat di kawasan Cirebon ini. Tidak hanya keraton, tetapi juga bangunan-bangunan masjid yang usianya sudah ratusan tahun. Masjid Merah Panjunan yang berlokasi di kawasan Lemah Wungku, Kota Cirebon ini menyimpan sejarah penting mengenai jejak Islam di kota pesisir ini. Begitu tiba di masjid, saya disambut dengan keunikan masjid berupa pagar yang dibuat dari bata merah yang mengelilingi masjid. Selain itu, terdapat dua gapura yang menjadi pintu masuk utama ke dalam masjid. Bangunan sejarah ini dibangun pada 1480 Masehi. Berusia lebih dari 500 tahun, tempat ibadah ini menjadi salah satu masjid tertua di kota Wali Cirebon. Secara arsitektur, masjid ini sangat kental dengan budaya Jawa dan juga pengaruh Hindu-Buddha. Tak hanya di bagian luar, bata-bata merah juga ada di bagian dalam masjid. Lalu, di dalam area masjid terdapat 17 tiang penyangga dengan bentuk silinder dan kotak. Keunikan masjid ini juga terlihat dari bagian atas masjid yang tak memiliki kubah, melainkan berbentuk limasan. Pengaruh budaya Tionghoa juga terlihat di sekeliling masjid bagian dalam, di mana terdapat keramik atau porselen asal Tiongkok. Pengaruh ini dibawa oleh istri dari Sunan Gunung Jati, yakni Putri Ong Tien, putri asal Tiongkok dan juga komunitas Tionghoa kala itu. Sebetulnya Masjid Panjunan di kawasan Cirebon ini memiliki ruangan lain tepat di belakang saya yang kemudian disebut sebagai ruang utama dari Masjid Merah Panjunan. Tetapi memang kita memiliki keterbatasan, tidak boleh masuk ke dalam. Menurut informasi dari pengurus masjid, hanya ada 3 kesempatan ketika ruangan ini bisa dibuka. Yang pertama ketika peringatan Hari Raya Idul Fitri, kemudian Hari Raya Idul Adha, dan juga Maulid Nabi di setiap tahunnya. Menurut juru pelihara masjid, ruangan utama yang berdampingan dengan ruang serambi masjid ini hingga saat ini terus dijaga kesakralannya. Pasalnya, berabad-abad yang lalu, ruangan utama ini memiliki peranan penting bagi syiar Islam para wali di Cirebon dan juga wilayah lain. Ruangan tersebut pada zaman Wali Songo ini sebagai tempat pengukuhan atau tempat pengesahan para wali sedunia. Karena saat itu Sunan Gunung Jati menempati posisi sebagai Sultanul Aulia, rajanya para wali. Jadi semua ulama, semua wali yang berada di penjuru dunia, semua mereka berbondong-bondong ke Cirebon. Ya, Cirebonnya di mana? Ya di sini di Panjunan. Nah, karena sekarang ini berbeda pada zaman Wali Songo terdahulu ya. Kita hanya melestarikan dan menjaga. Bagi Dedi Cahyadi, warga Kuningan, Jawa Barat, masjid ini tak hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai lokasi wisata sejarah. Setidaknya 1 minggu sekali Dedi kerap menunaikan sholat di sini. Bangunan yang unik serta memiliki sejarah penting syiar Islam menjadi daya tarik Dedi sering beribadah di sini. Cuma kalau waktu main ke Cirebon biasanya suka sholat di sini, terus zikir buat menenangkan diri tuh. Ya, selain bangunannya unik ya, ini juga kan merupakan peninggalan para wali ya, mencari keberkahan juga. Pembangunan Masjid Merah Panjunan sangat erat kaitannya dengan Syekh Abdurrahman, Guru Besar Sejarah Peradaban Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Didi Nurul Rosidin menyebut, Syekh Abdurrahman adalah putra dari Syekh Datul Kahfi, seorang tokoh perintis dakwah Islam di wilayah Cirebon. Syekh Abdurrahman juga merupakan ipar dari Sunan Gunung Jati. Pangeran Panjunan merupakan nama lain dari tokoh penyebar Islam di Cirebon ini. Pangeran Panjunan memiliki keterampilan dalam pengolahan gerabah atau tembikar. Keahlian ini dijadikan sebagai media syiar Islam bagi masyarakat Cirebon kala itu. Peranannya dalam konteks Islamisasi jelas ya. Pertama, beliau adalah salah satu orang guru agama yang sangat terkenal ya dan sangat dihormati, terbukti dengan pendirian masjid.
Jadi kalau kita perhatikan dari ukuran masjid, Pajalagrahan, Panjunan, kemudian Sangsiptar, itu ada perubahan-perubahan. Jadi kalau Pajalagrahan itu kecil ya hanya 6x8, kemudian tapi kalau Panjunan lebih besar lagi dengan kapasitas lebih banyak lagi, kemudian Sangsiptar lebih besar lagi. Nah ini menunjukkan perkembangan komunitas Islam di Cirebon pada masa itu. Jadi ketika Pajalagrahan mungkin komunitasnya sedikit sehingga dibutuhkan hanya ruang yang cukup sempit, kemudian ketika berkembang di Islam di Cirebon kemudian didirikan masjid. Jadi Syekh Abdurrahman adalah seorang guru yang mengajarkan ajaran Islam dan ajaran-ajaran telah menarik banyak orang. Lebih dari 5 abad, masjid ini berdiri kokoh di kawasan Panjunan, Kota Cirebon, Jawa Barat. Merekam bagaimana Islam tumbuh dan berkembang di kota yang dulu disebut Caruban. Sejak 2001 lalu, masjid ini menjadi bangunan cagar budaya yang dilindungi oleh pemerintah setempat. Kiki Haryadi, Rizky Rahadian, Cirebon, Jawa Barat.